671. Setelah percakapan sederhana, Li Baxian mengetahui tentang rencana Lu Ye. Adik laki-laki juniornya terampil dalam formasi, jadi wajar saja baginya untuk pergi ke Menara 100 Formasi untuk belajar. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa semua kultivator formasi di 9 provinsi akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengunjungi Menara 100 Formasi ketika mereka berada di alam Cloud River. Secara khusus, kultivator formasi dari Myriad Demon Reach akan melakukannya. Bagian pertama dari Menara 100 Formasi berada di Sekte Hamparan Surga Provinsi Kabut. Itu adalah harta sekte, jadi mereka tidak bisa memasukinya. Namun, bagian di medan perang Cloud River tidak terafiliasi. Li Baxian tidak banyak bicara setelah mengetahui tentang rencana Lu Ye. Dia hanya memperingatkannya untuk berhati-hati. Setelah mengakhiri percakapan, Lu Ye melanjutkan perjalanannya. Sekitar setengah hari kemudian, Lu Ye terbang dengan artefaknya ketika dia tiba-tiba menerima pesan lain dari jejak medan perang. Dia memeriksanya dengan tergesa-gesa dan menemukan bahwa sebenarnya kakak laki-laki keempatnya yang telah menghubunginya. Ini cukup langka. Kakak laki-laki keempatnya tidak akan sering mengganggunya. Adik laki-laki, aku sudah bertanya-tanya tentang Menara 100 Formasi. Situasi di sana agak rumit, jadi aku akan memberitahumu tentang itu. Setelah itu, potongan besar informasi tiba. Lu Ye merasakan kehangatan di hatinya saat dia membaca informasi itu. Dia bisa merasakan kekhawatiran kakak laki-laki keempatnya. Sebenarnya, dia sudah tahu tentang semua informasi yang dikirimkan Li Baxian kepadanya. Dia telah berada di medan perang Cloud River begitu lama. Meskipun dia belum pernah pergi ke Menara 100 Formasi, dia masih memperhatikan situasi di sana. Akan ada hari ketika dia berangkat ke Menara 100 Formasi. Tidak ada salahnya melakukan persiapan sebelumnya. Seperti yang dikatakan kakak laki-laki keempatnya, situasi di Menara 100 Formasi agak rumit. Jika dia menerobos masuk dengan sembrono tanpa mengetahui apa-apa, kemungkinan besar dia akan menderita. Terutama ketika dia berada di Serikat Pedagang Tianji beberapa hari yang lalu, dia secara khusus membeli satu set informasi tentang Pagoda 100 Formasi dari Serikat Pedagang Tianji. Tidak diragukan lagi itu jauh lebih rinci daripada apa yang telah dibina Li Baxian di tempat. Informasi itu bahkan termasuk pengalaman banyak kultivator susunan yang telah menantang Pagoda 100 Formasi. Untuk ini, Lu Ye telah menghabiskan sejumlah besar batu spiritual. Tentu saja, seseorang sekaya dia tidak akan peduli dengan batu spiritual belaka. Bagaimanapun, mereka semua adalah rampasan pertempuran. Tapi dia tidak mengeksposnya. Setelah Li Baxian memberitahu dia semua informasi yang dia tahu, dia memperingatkannya. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan dapat memperoleh banyak manfaat di Pagoda 100 Formasi, tetapi kamu tidak boleh serakah dan maju sebelum waktunya. Kultivasimu masih rendah, jadi bahkan jika Anda mengalami kemunduran, tidak akan terlambat untuk menjelajah di masa depan ketika kultivasi Anda lebih tinggi. Aku mengerti. Jangan khawatir, kakak senior keempat, jawab Lu Ye. Beberapa saat kemudian, Lu Ye mengakhiri komunikasinya dengan Li Baxian dan melanjutkan perjalanannya. Di perahu spiritual, Yi, yang duduk di depan Lu Ye, sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Apakah kakak senior keempat mencarimu? Meskipun Lu Ye telah bertukar merek jejak dengan banyak kultivator, jarang baginya untuk berkomunikasi dengan seseorang untuk waktu yang lama. Lu Ye mengangguk. Ya, dia bertanya padaku tentang Pagoda 100 Formasi. Yi mengerti. Kakak senior keempat pasti sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak tahu ini? Tentu saja, dia memilih untuk meninggalkan lembah Hutian dan memikat para kultivator Myriad Devil Reach sendirian. Dia takut Li Baxian akan salah paham bahwa mereka telah melibatkan dirinya. Namun pada kenyataannya, tidak demikian. Dia sudah menjadi sasaran. Bahkan jika dia untuk sementara melarikan diri kembali ke 9 prefektur dan memastikan keselamatannya, apa gunanya? Kecuali dia bisa bersembunyi di sekte utama 9 prefektur dan tidak memasuki medan perang Cloud River. Baginya, ini sebenarnya pilihan. Lagi pula, dia bisa mengandalkan konsumsi ramuan untuk berkultivasi. Jika dia tinggal di sekte utama, kecepatan kultivasinya tidak akan cepat, tetapi juga tidak akan terlalu lambat. Dia masih akan memiliki standar rata-rata. Namun, Lu Ye tidak tahan. Dia berkultivasi di tanah spiritualnya sendiri dengan damai dan tidak memprovokasi atau menyakiti siapapun. Namun, orang-orang Myriad Devil Reach datang ke pintunya berkali-kali. Jadi dia hanya bisa melawan. Melindungi tanah spiritual sehingga Li Baxian, Giant Armor, dan yang lainnya dapat memiliki lingkungan kultivasi yang stabil hanyalah hal yang nyaman untuk dilakukan. Itu bukan alasan utama. Kenyataan membuktikan bahwa seekor kuda tidak dapat menjadi gemuk tanpa rumput liar.
Karena keputusannya untuk meninggalkan lembah Hutian, dia memiliki pencapaian mengejutkan dalam membunuh 2000 kultivator Myriad Devil Ridge dengan meracuni mereka di tambang. Itulah mengapa dia bisa mendapatkan begitu banyak rampasan perang dan kemudian mengubah inti buah nafas. Karena itu, dia memasuki kota esensi abadi dan mengeluarkan sejumlah besar air jiwa. Ini membuatnya percaya diri untuk perjalanan ke Menara 100 Arai. Tinggal di sekte utama 9 prefektur itu aman, tetapi bagaimana mungkin ada begitu banyak peluang dan manfaat. Meskipun melelahkan dan berbahaya untuk bertarung dengan para kultivator Myriad Devil Ridge, manfaatnya jelas. Jadi, Lu Ye, kamu harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Jangan biarkan mereka yang peduli padamu terlalu khawatir. Lu Ye tersenyum. Segera. Sekarang, dia sudah bisa membunuh kultivator Orde ke-8. Jika kultivasinya bisa meningkat, dia bahkan bisa membunuh kultivator Orde ke-9. Pada saat itu, meskipun Cloud River Battlefield sangat besar, tidak akan ada banyak orang yang benar-benar dapat mengancam hidupnya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika sebuah kota yang tertata dengan baik muncul di bidang penglihatannya, Lu Ye tahu bahwa dia telah tiba di tujuannya. Kota 100 Arai. Di seluruh medan perang Cloud River, hanya ada sedikit kota dengan nama mereka sendiri. Di Cloud River Battlefield, sebagian besar kota dinamai kota takdir surga dan memiliki nomor berbeda untuk membedakannya. Namun, ada juga beberapa kota khusus yang memiliki nama sendiri. Nama Hundred Arai City jelas berasal dari pagoda Hundred Arai. Jarak antara kedua tempat itu hanya 15 km saja. Bagi seorang kultivator tingkat Cloud River, ini bukan apa-apa. Banyak kultivator formasi tinggal di kota 100 formasi sepanjang tahun, dan dari waktu ke waktu, mereka akan menuju ke pagoda 100 formasi untuk mengolah dao formasi. Pada awalnya, tidak ada kota di sini. Namun, karena pagoda 100 Arai, banyak kultivator akan berkumpul di sini dari seluruh medan perang Cloud River. Kultivator Arai mungkin tidak dianggap sebagai faksi yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan faksi yang lebih kecil seperti Bistamer dan Yanxi, itu masih cukup besar. Tidak peduli apa, setiap sekte akan memiliki beberapa kultivator arai yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memelihara arai spiritual. Ada juga banyak kultivator pengembara yang bukan milik sekte manapun, dan tidak ada kekurangan dari mereka yang mengkultivasikan arai dao. Dengan demikian, sebenarnya ada banyak kultivator arai di 9 prefektur. Dengan begitu banyak kultivator arai berkumpul di pagoda 100 arai, secara alami membawa banyak orang. Tidak peduli di mana itu, selama ada banyak orang berkumpul, perlahan-lahan akan tumbuh menjadi skala besar, dan Hundred Arai City lahir. Ketika skala tempat ini tumbuh sampai batas tertentu, bahkan aliansi bisnis rahasia surga pindah. Dapat dikatakan bahwa Hundred Arai City adalah kota yang tujuannya adalah untuk melayani kultivator arai. 80% dari segala sesuatu di kota itu terkait dengan arai dao. Ada alasan mengapa pagoda 100 arai terletak 30 km jauhnya dari kota 100 arai dan bukan di kota itu sendiri. Banyak kultivator arai akan menghabiskan banyak waktu di luar pagoda 100 arai untuk bertukar petunjuk dengan kultivator arai lainnya, atau ketika seseorang menantang pagoda, mereka akan memicu resonansi pagoda dan mendapatkan pencerahan dan manfaat darinya. Oleh karena itu, pagoda 100 arai tidak cocok untuk terlalu hidup. Dengan demikian, Hundred Arai City secara alami tidak terbentuk dengan Hundred Arai Pagoda sebagai pusatnya. Kultivator arai itu tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Tujuan Lu Ye bukanlah Hundred Arai City, jadi dia secara alami tidak perlu memasuki kota. Namun, jika dia ingin memasuki pagoda 100 arai, dia harus mengikuti beberapa aturan. Adapun siapa yang menetapkan aturan ini, tidak ada cara untuk memverifikasi karena ini adalah aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi kultivator arai. Tentu saja, jika seseorang benar-benar mampu, mereka dapat mengabaikan aturan ini, tetapi pada akhirnya akan membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Hundred Arai City, pandangan Lu Ye melewati kota dan melihat pagoda yang rusak 30 km jauhnya. Dia pernah ke Sekte Hamparan Langit dan melihat bagian pertama dari pagoda 100 arai. Melihatnya sekarang, bagian kedua tampaknya sangat cocok dengan bagian pertama. Jika seseorang bisa membawa bagian ini keluar dari medan perang Cloud River dan menempatkannya di Sekte Hamparan Langit, itu pasti akan mengembalikan 60 hingga 70% dari kejayaan pagoda 100 arai. Sayangnya, tidak ada yang bisa melakukannya sejak zaman kuno. Bagian kedua dari pagoda 100 arai adalah bagian tengah. Ia tidak memiliki alas dan atap, dan pada pandangan pertama tidak tampak seperti ikan atau unggas. Namun, ada tanda-tanda erosi yang jelas yang ditinggalkan oleh waktu, dan seluruh pagoda itu sederhana dan tanpa hiasan.
Lu Ye terbang dengan senjatanya dan mendarat 10 kilometer jauhnya dari pagoda 100 arai. Melihat sekeliling, tidak ada apa-apa selain beberapa pohon bengkok. Cabang-cabang pohon yang terjalin samar-samar membentuk ruang melengkung. Jika seseorang berdiri di depan ruang melengkung dan melihat lurus ke depan, mereka akan dapat dengan jelas melihat pagoda 100 arai. Ruang melengkung yang dibentuk oleh cabang-cabang yang terjalin seperti pintu ke pagoda 100 arai. Faktanya, itu memang benar. Seseorang dapat dengan aman mencapai pagoda 100 arai dengan melewati cabang-cabang dan berjalan lurus ke depan. Jika seseorang menyimpang dari jalan, itu tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena dengan pagoda 100 arai sebagai pusatnya, tidak ada tempat dalam radius 30 km yang benar-benar aman. Tempat-tempat itu dipenuhi dengan segala macam formasi yang ditinggalkan oleh para kultivator dari era yang berbeda. Tempat-tempat yang tampaknya tidak mencolok itu mungkin mengandung bahaya tersembunyi. Sejak zaman kuno, generasi kultivator formasi telah menyempurnakan formasi mereka di sini. Hampir setiap orang memiliki sedikit banyak memperoleh sesuatu. Kadang-kadang, mereka akan berdebat dengan yang lain. Perdebatan antara kultivator formasi tidak lebih dari menyiapkan dan menghancurkan formasi. Banyak formasi telah ditinggalkan dengan cara ini. Beberapa orang mungkin memiliki niat lain dan sengaja mengatur formasi di tempat-tempat tertentu, meninggalkan masalah yang sulit untuk menguji kultivator formasi yang datang kemudian. Oleh karena itu, selama beberapa generasi, ada formasi tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 30 km dari pagoda 100 arai. Seseorang bahkan mungkin memicu formasi setelah mengambil beberapa langkah. Ini juga alasan mengapa Lu Ye bersedia mengikuti aturan. Tentu saja, dia bisa terbang langsung ke pagoda 100 arai dari segala arah, tetapi siapa yang tahu jika dia akan menghadapi formasi pembatasan penerbangan. Begitu dia bertemu satu, dia pasti akan jatuh. Pada saat itu, jika dia ingin maju, dia harus menerobos formasi satu persatu. Bukannya hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pernah ada seorang kultivator formasi arogan yang tidak mengambil jalur normal dan akhirnya terjebak di luar pagoda 100 arai. Pada akhirnya, bahkan tulangnya tidak dapat ditemukan. Di antara Cloud River Tier, Lu Ye percaya bahwa mungkin tidak ada orang yang bisa melampaui dia dalam hal formasi. Namun, seseorang tidak bisa menjadi sombong hanya karena dia ahli dalam formasi. Beberapa formasi telah ada untuk waktu yang sangat lama dan mengumpulkan kekuatan spiritual selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu adalah formasi yang sangat biasa, sekali dipicu, itu akan meletus dengan kekuatan yang mengerikan. 672. Dalam radius 30 km dari pagoda 100 formasi, ada banyak formasi dan bahaya tersembunyi. Hanya ada satu jalan yang benar-benar aman, dan itu adalah melewati ruang melengkung yang dibentuk oleh cabang-cabang beberapa pohon bengkok. Hanya dengan begitu seseorang dapat dengan aman mencapai pagoda 100 formasi. Ketika masuk, itu adalah jalan ini. Tetapi ketika pergi, itu adalah jalan lain. Ketika sosok Lu Ye mendarat, ada dua orang bersiap untuk masuk. Gerakan kecil menyebabkan mereka melirik Lu Ye, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat itu, Lu Ye mengenakan kembali topengnya dan memasukkan hupo itu kembali ke kantong binatang spiritualnya. Meskipun penyembunyian semacam ini tidak terlalu berguna, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Kedua orang itu sudah melewati ruang melengkung. Saat mereka berjalan, mereka bisa mendengar suara percakapan mereka. Keduanya jelas merupakan kultivator formasi. Pada saat itu, mereka sedang mendiskusikan cara mengatur formasi. Mereka masing-masing memiliki pendapat sendiri, dan keduanya merasa metode mereka lebih efektif. Perdebatan mereka sangat intens. Meskipun Lu Ye mengolah dao formasi, setelah sekian lama, dia tidak memiliki pengalaman serupa selain dari saat dia bertukar petunjuk dengan Zhao Li dari Sekte Surga di Spirit Stream Battlefield. Saat dia berjalan di belakang keduanya dan mendengarkan percakapan mereka, dia merasa itu agak menarik. Namun, keduanya jelas tidak terlalu ahli dalam dao formasi. Dari sudut pandang Lu Ye, perdebatan mereka seperti orang dewasa yang menonton pertengkaran anak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dalam dao formasi, dia sudah jauh di depan kultivator lain dari tingkat yang sama. Setelah berjalan beberapa kilometer, salah satu kultivator formasi yang lebih pendek tiba-tiba terdiam dan mengungkapkan ekspresi termenung. Ketika rekannya melihat ini, dia menyerang saat setrika masih panas dan berkata, "Sepertinya rekan Daoiski telah menyadari sesuatu. Pada akhirnya, metode saya untuk mengatur formasi lebih efektif, kan?" Keheningan temannya menyebabkan dia salah paham, berpikir bahwa pihak lain setuju dengan sudut pandangnya. Untuk sesaat, dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Kultivator bermarga Qi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik dan melirik Lu Ye.
Kemudian, dia berbisik kepada kultivator bermarga Yu. Rekan Taois Yu, apakah Anda baru saja memperhatikan orang itu? Apa? Kultivator bermarga Yu tidak mengerti. Orang yang mengikuti di belakang kita. Jangan melihat ke belakang. Bagaimana dengan dia? Perilaku misterius kultivator bermarga Yu membuatnya gugup. Pikirkan baik-baik, bukankah dia terlihat seperti seseorang? Kultivator bermarga Yu mengingatkan. Dia telah disibukkan dengan mendiskusikan formasi susunan dengan kultivator bermarga Qi, jadi meskipun dia telah melihat Lu Ye di pintu masuk, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi saat dia berjalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah alasan dia diam, dan bukan karena dia telah diyakinkan oleh kultivator bermarga Qi. Kultivator bermarga Qi dengan hati-hati memikirkan kembali. Namun, dia hanya melirik Lu Ye dan tidak memperhatikannya. Bagaimana dia bisa memikirkan sesuatu saat ini? Dia berbisik, rekan Taois Yu, jangan membuatku tegang. Siapa orang itu? Kultivator bermarga Yu berkata dengan lembut. Jika saya tidak salah, dia seharusnya adalah Lu Ye. Ekspresi kultivator Qi tiba-tiba berubah. Bahkan seorang kultivator seperti dia, yang terobsesi dengan arai Dao, baru-baru ini mendengar nama Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Dia juga tahu bahwa banyak kultivator dari Myriad Devil Ridge melacak keberadaan Lu Ye, tetapi tampaknya tidak ada keuntungan praktis. Jika orang di belakangnya benar-benar Lu Ye, maka semuanya akan menarik. Rekan Daois Qi, apakah Anda yakin? Kultivator bermarga Qi berkata. Dia mengenakan topeng dan tidak menunjukkan penampilan aslinya, tetapi sosoknya sangat mirip dengan rumor. Ada banyak orang dengan sosok yang mirip di dunia ini. Rumor mengatakan bahwa Lu Ye mahir dalam arai Dao. Kultivator bermarga Qi menambahkan. Mata kultivator bermarga Yu berbinar. Ya, itu sebabnya dia datang ke pagoda 100 arai. Bahkan jika kita salah, itu tidak terlalu penting. Paling buruk, kita hanya akan meminta maaf. Tetapi jika dia benar-benar Lu Ye, maka rekan Daois Yu, kita akan menjadi kaya hari ini. Lu Ye hanya seorang kultivator orde kelima, sedangkan mereka berdua adalah kultivator orde ke-7 dan ke-6. Jika mereka bekerja sama, bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri? Saat mata mereka bertemu, mereka berdua mengerti niat masing-masing. Kultivator bermarga Qi tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke ruang kosong di sebelahnya. Rekan Taois Yu, ada formasi pembunuhan di sini. Saya ingin tahu apakah rekan Taois dapat melihat sesuatu darinya. Dia tidak terlalu yakin apakah ada killing arai di sini atau tidak, jadi dia hanya menyebutkannya dengan santai. Kultivator bermarga Yu mengerti diam-diam. Dia juga berhenti dan melihat ke arah itu, berkata, coba saya lihat. Beberapa puluh meter di belakang keduanya, Lu Ye berjalan tanpa tergesa-gesa dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memakai topeng, itu tidak akan banyak berguna. Melihat situasinya, keberadaannya telah terungkap lagi. Kedua kultivator masih menunjuk ke ruang kosong ketika Lu Ye berjalan melewati mereka. Pada saat itu, kedua kultivator berhenti berbicara. Sebuah tombak panjang tiba-tiba muncul di salah satu tangan mereka. Bergelombang dengan energi spiritual, tombak itu menusuk lurus ke punggung Lu Ye. Kekuatan penuh dari seorang kultivator Cloud River Realm Orde ke-7 dilepaskan. Kultivator lainnya tampaknya adalah kultivator mantra. Cahaya keemasan mekar di tangannya dan tiba-tiba memanjang, berubah menjadi panah emas. Panah emas sedikit bergetar dan juga menembus udara. Kultivator Cloud River Realm Orde ke-7, Qi, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Dia tercengang melihat bahwa Lu Ye sudah kurang dari 1 meter darinya. Di bidang penglihatannya, dia melihat tebasan pedang merah menyala ke arahnya. Kemudian, dia merasakan lengannya mati rasa dan lengannya yang terputus terbang ke udara. Ah! Teriakan alarm terdengar. Wajah kultivator bermarga Qi sangat berubah dan dia terhuyung mundur. Namun, Lu Ye sudah menebas untuk kedua kalinya. Kali ini, pedang itu melewati tubuh tombak lawan dan menebas lehernya. Segera, dia melewati sosok kultivator bermarga Qi dan bergegas menuju kultivator bermarga Yu. Pada saat itu, kultivator Yu baru saja melepaskan seni panah emasnya. Lu Ye seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Tekanan menakutkan itu membuatnya sulit bernapas. Kultivator Yu segera merasa bahwa segalanya jauh dari baik. Tanpa berpikir, dia menggerakkan kakinya dan melayang mundur. Pedang panjang Lu Ye menebas, dan dukungan dari tato spiritual tajam ganda langsung menembus energi spiritual pelindung orang itu, meninggalkan luka besar di dadanya. Namun, orang ini juga dikirim terbang keluar dari jalur aman di bawah dampak yang kuat. Seolah-olah dia telah menembus penghalang tak terlihat. Ketika riak menyebar, sosok pria itu tiba-tiba menghilang. Lu Ye berhenti dan ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak mengejar.
Tempat di mana kultivator jatuh ditutupi oleh arai spiritual. Dia tidak tahu kapan atau oleh kultivator arai spiritual mana itu diatur. Sebelum mengetahui detail arai spiritual ini, terburu-buru masuk bukanlah langkah yang bijaksana. Pihak lain telah menerima pukulan darinya dan telah jatuh ke dalam arai spiritual yang tidak dapat dijelaskan. Semuanya menunjuk pada bencana. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan arai spiritual, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan kembali. Lu Ye menarik pedangnya. Pada saat itu, mayat kultivator bermarga Qi jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Lu Ye melangkah maju dan mengumpulkan tas penyimpanan dan artefak spiritual kultivator. Kemudian, dia menendang mayat itu keluar dari jalan yang aman. Saat mayat itu jatuh ke tanah, suara mendengung terdengar. Gelombang panas yang besar, suara keras, dan nyala api yang menyilaukan semuanya menunjukkan bahwa arai ledakan telah diaktifkan. Lu Ye diam-diam terkejut. Meskipun dia tahu banyak tentang pagoda 100 formasi dari intelijen aliansi perdagangan rahasia surgawi dan tahu bahwa itu tidak aman di luar jalur aman, dia tidak berharap situasinya menjadi begitu serius. Ada formasi arai yang benar-benar tersembunyi di mana-mana. Kekuatan desain spiritual ledakan ini jauh lebih besar daripada yang dia atur. Ini tidak berarti bahwa orang yang mengatur arai ini memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam Dao of Arai daripada dia. Hanya saja arai ini telah ada sejak lama dan mengumpulkan sejumlah besar energi. Sekarang tiba-tiba meletus, kekuatannya secara alami menakutkan. Melanjutkan ke depan, hanya darah merah yang tersisa di tanah yang menunjukkan bahwa pertempuran besar baru saja pecah di sini. Kedua kultivator berpikir bahwa kultivasi mereka lebih tinggi dari Lu Ye, dan bahwa mereka telah bergabung untuk meluncurkan serangan diam-diam. Lu Ye bahkan telah membunuh seorang kultivator Orde ke-8 sebelumnya, jadi kultivator Orde ke-7 dan ke-6 benar-benar tidak cukup untuk menghadapinya. Setelah berjalan belasan kilometer lagi, Lu Ye akhirnya tiba di pagoda 100 formasi. Di sini, ada daerah yang relatif aman. Dengan pagoda 100 formasi sebagai pusatnya, area dalam jarak 1000 meter benar-benar aman. Lu Ye melihat sekeliling dan melihat bahwa beberapa kultivator telah berkumpul. Semuanya adalah kultivator formasi. Apa yang membuat Lu Ye merasa nyaman adalah beberapa dari mereka mengenakan topeng seperti dia. Ini membuatnya terlihat kurang konvensional. Ada aturan tak tertulis di pagoda 100 formasi. Terlepas dari latar belakang seseorang, semua orang yang datang ke sini adalah seorang kultivator formasi. Pertempuran tidak diizinkan di daerah ini. Banyak kultivator arai akan berkultivasi di sini dan memahami misteri Dao Arai. Jika ada perkelahian, itu pasti akan mempengaruhi mereka. Tidak hanya tidak ada pertempuran di sini, bahkan suara percakapan ditekan secara ekstrim. Oleh karena itu, meskipun ada banyak kultivator arai berkumpul di sini, suasananya sangat damai. Beberapa kultivator arai duduk sendirian dengan mata tertutup, berkultivasi. Ada juga kultivator arai yang duduk berpasangan, mendiskusikan misteri arai. Bahkan ada beberapa yang menggunakan arai sebagai dasar untuk membandingkan catatan. Kebanyakan orang tidak tahu asal-usul orang lain. Mungkin salah satu dari dua orang yang membahas misteri arai berasal dari Myriad Devil Ridge, sementara yang lain dari Grand Heaven Alliance. Dibandingkan dengan lingkungan Cludy River Battlefield, ini hanyalah surga. Dahulu kala, ketika Lu Ye telah maju ke Cludy River Realm dan bersiap untuk memasuki Cludy River Battlefield, kakak senior kedua Sui Yuan telah memberitahunya bahwa situasi di Cludy River Battlefield jauh lebih rumit daripada Spirit Stream Battlefield. Karena tidak ada perkemahan sekte, para kultivator di medan pertempuran Cloud River umumnya tidak mengetahui sekte satu sama lain kecuali mereka saling mengenal. Akibatnya, kultivator dari kedua faksi sering memiliki kesempatan untuk hidup berdampingan secara damai. Terkadang, mereka bahkan bisa dengan tulus bekerja sama. Tetapi bagi Lu Ye, tampaknya semua yang menunggunya menjadi sasaran dan diburu. Tidak ada akhir untuk itu. Merasakan kedamaian dan ketenangan di sini, Lu Ye hanya bisa menghela nafas dalam hati. Kapan dia bisa menikmati perlakuan dari seorang kultivator biasa? Namun, dia juga tahu bahwa ini pada akhirnya adalah harapan yang berlebihan. Namanya sudah ada di daftar semua sekte besar di Myriad Devil Ridge. Banyak pasang mata tertuju padanya. Ketika orang-orang dari Myriad Devil Ridge bertemu dengannya, satu-satunya pikiran mereka adalah membunuhnya atau meminta bantuan untuk membunuhnya. 673. Ketika Lu Ye tiba di depan pagoda 100 formasi, kultivator hukum bermarga Yu, yang telah terluka olehnya, terperangkap dalam lapisan arai spiritual. Ada luka besar di dada dan perutnya yang mengeluarkan banyak darah. Cedera seperti itu sangat serius bagi kultivator hukum Orde ke-6 seperti dia, tapi itu tidak sampai putus asa. Bahkan jika dia hanya seorang kultivator hukum,
Fisiknya masih jauh lebih kuat daripada manusia biasa, bahkan jika itu tidak sekuat kultivator persenjataan atau kultivator tubuh. Selama dia sembuh, dia akan pulih. Apa yang membuatnya putus asa adalah situasinya saat ini. Sebelumnya, Lu Ye telah membuka jalan yang aman untuknya, menyebabkan dia jatuh ke dalam arai. Khawatir bahwa Lu Ye akan mengejarnya, dia segera melarikan diri begitu dia mendarat. Akibatnya, dia benar-benar tersesat. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak jauh dari jalan yang aman, dia tidak tahu di mana itu. Sejak zaman kuno, arai spiritual yang tak terhitung jumlahnya telah ditinggalkan di sini oleh kultivator arai yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penutup misterius dari pagoda 100 formasi, arai spiritual di daerah ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan aneh. Jika seseorang tidak memiliki pencapaian yang cukup tinggi, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ada kerangka di sampingnya yang telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tulang-tulangnya telah menjadi longgar dan akan pecah saat bersentuhan. Melihat kerangka ini, kultivator hukum bermarga Yu sepertinya melihat masa depannya. Selain itu, ada bahaya besar di sekitarnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam arai spiritual yang sangat berbahaya. Kesal, penyesalan, dan segala macam emosi melonjak di hatinya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang kultivator persenjataan Orde Kelima bisa meledak dengan kekuatan seperti itu di bawah serangan gabungan dia dan kultivator persenjataan Orde Ketujuh. Rekannya terbunuh di tempat, dan dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tapi tidak peduli apa, hal terpenting saat ini adalah menyembuhkan lukanya. Tidak akan terlambat untuk memecahkan arai spiritual di sini setelah luka-lukanya stabil. Siapa tahu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi sebelum itu, dia harus menyebarkan berita bahwa Lu Ye telah muncul di pagoda 100 formasi. Bagaimana dia bisa menerima kerugian yang begitu besar? Jika dia tidak bisa hidup dengan baik, maka Lu Ye juga tidak akan mudah. Mengangkat tangannya, dia mengetuk battlefield mark dan sebuah pesan keluar. Di luar pagoda 100 formasi, Lu Ye melihat ke atas dan menghitung dengan cermat. Dia menyadari bahwa pagoda 100 formasi di sini sama dengan yang ada di Sekte Hamparan Surga, dengan 33 lantai. Dengan kata lain, bagian terakhir dari pagoda 100 formasi memiliki 34 lantai, yang merupakan bagian atas. Namun, tidak ada yang tahu di mana bagian pagoda ini berada. Ada pintu masuk di bagian bawah pagoda 100 formasi. Ketika Lu Ye melihat ke atas, dia melihat seorang kultivator arai berjalan dengan penuh semangat sebelum menghilang tanpa jejak. Kultivator arai lain tiba-tiba muncul di depan pintu masuk. Wajahnya sangat pucat, seolah-olah dia terluka parah. Tubuhnya agak tidak stabil. Dia meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Seorang kultivator yang mengenal orang ini berteriak ketakutan dan buru-buru maju untuk membantu orang ini ke samping dan memberinya spirit pil penyembuhan. Menantang pagoda 100 formasi sangat berbahaya. Lu Ye telah menantang pagoda 100 formasi di Sekte Hamparan Langit, jadi dia secara alami tahu tentang itu. Setiap tingkat pagoda memiliki tes yang berbeda, tetapi secara keseluruhan, tes dibagi menjadi 3 jenis, memecahkan formasi, menyiapkan formasi, dan memperbaiki formasi. Memecah susunan berarti memecahkan susunan di dalam pagoda 100 formasi. Menyiapkan arai berarti mengatur arai sesuai dengan persyaratan pagoda 100 formasi. Adapun memperbaiki arai, itu adalah perpanjangan dari pengaturan arai. Arai yang tidak lengkap atau cacat akan muncul di pagoda 100 formasi dan akan diperbaiki oleh penantang. Jangan berpikir bahwa memperbaiki arai itu mudah. Ada pepatah di antara para kultivator arai, lebih baik mengatur 10 arai daripada memperbaiki 1. Itu karena menyiapkan arai adalah sesuatu yang harus dilakukan secara pribadi sejak awal. Semuanya jelas dalam pikiran seseorang dan semuanya dilakukan sesuai dengan pemikirannya. Namun, memperbaiki arai berbeda. Hanya surga yang tahu berapa banyak kekurangan dan kekurangan tersembunyi yang ada dalam susunan yang tidak lengkap. Jumlah waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dan kekurangan itu jauh lebih banyak daripada menyiapkan arai. Tidak hanya seseorang tidak menghancurkan fondasi arai asli, mereka juga harus memenuhi ide-ide dari arai asli. Dengan demikian, kesulitannya jauh lebih tinggi daripada menyiapkan arai. Jika ujian pagoda 100 formasi sedang menyiapkan sebuah arai, pada dasarnya tidak ada bahaya. Itu karena bahkan jika seseorang gagal mengatur susunannya, mereka hanya akan dikirim oleh pagoda 100 formasi karena gagal dalam ujian. Namun, jika itu untuk merusak atau memperbaiki arai, itu akan berbahaya. Jika terjadi kesalahan, arai akan diaktifkan. Bahkan jika seseorang tidak mati, mereka akan terluka. Setiap tahun,
sejumlah besar kultivator arai datang untuk menantang pagoda 100 formasi. Banyak dari mereka yang percaya diri dengan kemampuan mereka mati di dalam. Itu hanya bahaya ujian. Bahkan jika seseorang lulus ujian, masih ada sejumlah bahaya. Itu karena setelah lulus ujian, pagoda 100 formasi akan memberikan hadiah. Itu adalah semacam hadiah yang memungkinkan kultivator untuk menerima sejumlah besar informasi mengenai arai Dao dalam waktu singkat. Efeknya mirip dengan Lu Ye yang memeriksa informasi yang terkandung dalam daun pohon bakat. Namun, itu jauh lebih kejam. Ketika sejumlah besar informasi memasuki pikiran seseorang, jiwa seseorang akan merasa seperti sedang dicabik-cabik. Semakin baik kinerja seseorang di pagoda 100 formasi, semakin banyak hadiah yang akan diterima. Rasa sakit karena terkoyak akan lebih intens. Lu Ye mengandalkan air jiwa untuk bertahan dari ujian sebelumnya. Oleh karena itu, sejak dia memasuki medan perang Cloud River, dia telah mengawasi harta karun yang dapat memulihkan jiwanya. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa sampai dia secara tidak sengaja memasuki kota esensi abadi dan memperoleh sejumlah besar air jiwa. Begitulah cara dia datang ke pagoda 100 formasi. Tentu saja, manfaat yang akan diterima oleh kultivator arai biasa di pagoda 100 formasi tidak terlalu dilebih-lebihkan. Penampilan Lu Ye terlalu luar biasa terakhir kali. Manfaat yang dia terima terlalu besar. Ini menyebabkan dia menanggung tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, kultivator yang menantang pagoda akan dapat dengan aman menanggung manfaat yang mereka terima setelah lulus ujian. Mereka kemudian akan meningkatkan pencapaian mereka dalam arai Dao. Kultivator arai yang tiba-tiba pingsan ini tidak memiliki cedera eksternal. Sebaliknya, wajahnya pucat. Ini berarti bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mentalnya. Orang ini tidak diragukan lagi telah memperoleh banyak hal di pagoda 100 formasi. Manfaat yang dia terima sudah melebihi batasnya. Itu sebabnya dia tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Namun, setelah bangun, pencapaian orang ini dalam arai Dao pasti akan meningkat. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Segala macam pikiran melintas di benak Lu Ye. Tepat ketika dia hendak melangkah ke pagoda 100 formasi, dia tiba-tiba merasakan ritme yang aneh. Ritme tak berbentuk itu seperti angin tak berbentuk. Itu terpancar ke segala arah dan menutupi puluhan mil dalam sekejap mata. Di luar pagoda 100 formasi, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap pagoda dengan heran. Seseorang berseru, "Ini beresonansi, beresonansi." Seolah-olah ada harta karun yang jatuh dari langit. Meskipun tidak ada harta yang jatuh dari langit, resonansi dari pagoda 100 formasi adalah berkah dari surga bagi semua kultivator susunan yang berlama-lama di sini. Karena ritme ini, kultivator arai akan dapat memahami misteri arai Dao dengan lebih mudah. Mungkin ada banyak hal yang tidak mereka pahami di masa lalu sehingga mereka tiba-tiba tercerahkan pada saat ini. Mereka kemudian akan meningkatkan pencapaian mereka dalam arai Dao. Tidak mudah untuk memicu resonansi dari pagoda 100 formasi. Seseorang perlu mencapai hasil yang baik dalam tes pagoda. Lu Ye telah memicu resonansi pagoda 100 formasi berkali-kali di sekte hamparan langit. Ini memungkinkan para kultivator arai dari sekte untuk mendapatkan banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa setelah Lu Ye menantang pagoda 100 formasi, pencapaian arai Dao dari murid-murid sekte hamparan langit semuanya meningkat satu tingkat. Dapat diramalkan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, fondasi sekte Sky Expanse pasti akan diperkuat oleh banyak hal. Justru karena resonansi dari pagoda 100 formasi, banyak kultivator susunan akan ditempatkan di sini sepanjang tahun. Pertama, mereka bersiap untuk tantangan pagoda berikutnya. Kedua, mereka menunggu resonansi yang bisa terjadi kapan saja untuk menuai keuntungan. Namun, resonansi dari pagoda 100 formasi tidak begitu mudah dipicu. Setiap hari, ada banyak kultivator arai yang masuk dan keluar dari pagoda 100 formasi. Namun, resonansi hanya akan terjadi setiap 3 hingga 5 bulan sekali. Untuk semua kultivator susunan yang berkumpul di sini, resonansi dari pagoda 100 formasi adalah pengalaman yang sangat langka yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Oleh karena itu, setelah merasakan ritme aneh dari pagoda 100 formasi, semua kultivator susunan menutup mata mereka dan diam-diam memahami misteri di dalamnya. Bahkan Lu Ye terpaku di tempat. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa pikirannya menjadi lebih jernih, dan segala macam pengetahuan tentang Dao arai muncul di benaknya. Banyak hal yang sebelumnya dia pikir telah dia pahami sepenuhnya, tetapi sekarang dia memikirkannya lagi, dia bisa mendapatkan wawasan baru. Ritme berlanjut dan semua kultivator arai tenggelam di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Setelah waktu penuh dupa, ritme aneh itu berangsur-angsur menghilang. Para kultivator arai yang tenggelam di dalamnya kembali ke akal sehat mereka dan dengan hati-hati menikmati keuntungan mereka.
Suara tawa keras terdengar. Jelas, mereka telah mendapatkan banyak. Para kultivator arai di samping semuanya mengungkapkan ekspresi iri. Meskipun Luye juga mendapatkan sesuatu, itu tidak banyak. Pencapaiannya saat ini di arai Dao mirip dengan kekuatan spiritualnya, jauh melebihi para kultivator dari tingkat yang sama. Ritme semacam ini tidak banyak berguna baginya. Jika dia ingin meningkatkan pencapaian arai Dao-nya, dia masih perlu secara pribadi menantang pagoda dan mendapatkan hasil yang baik. Di bagian bawah pagoda 100 formasi di Sekte Hamparan Langit, ada tablet batu. Menurut dugaan Grand Elder Baikian dari Sekte Langit, tablet batu itu untuk mereka yang menantang pagoda untuk meninggalkan nama mereka. Mereka yang tampil luar biasa akan dicatat di loh batu untuk dipuja oleh generasi mendatang. Namun, karena pagoda 100 formasi dibagi menjadi 3 bagian dan Sekte Hamparan Langit hanyalah salah satu dari 3 bagian, tablet batu itu tidak ada gunanya. Bagian kedua dari medan perang Cloud River terletak di tengah pagoda 100 formasi. Secara alami, tidak ada tablet batu. Di bagian bawah, hanya ada pintu masuk sederhana. Pintu masuknya gelap gulita dan sepertinya terhubung ke ruang yang tidak diketahui. Luye maju beberapa langkah dan tiba di pintu masuk. Tanpa ragu, dia masuk. Penglihatannya kabur dan dia merasa seolah-olah dia telah menggunakan tiang Tianji untuk berteleportasi. Ketika Luye kembali sadar, dia sudah muncul di ruang kecil. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa situasinya tidak berbeda dari ketika dia menantang pagoda sebelumnya. Ruang kecil ini tidak besar. Itu hanya seukuran kamar. Itu benar-benar putih di sekelilingnya dan tidak ada apa-apa. Di dinding di sampingnya, ada batu bata yang menonjol. Berdasarkan pengalaman dan ingatannya sebelumnya, Luye melangkah maju dan menekankan tangannya pada batu bata. Dengan sedikit kekuatan, batu bata itu segera tenggelam ke dinding. 674. Saat ubin batu runtuh, pemandangan di sekitarnya berubah. Dalam sekejap mata, Luye tampaknya telah melintasi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di tempat lain. Lingkungannya kosong dan tidak ada yang terlihat. Hanya ada layar cahaya yang terlihat dengan kasat mata yang menyelimuti seluruh tempat dalam bentuk setengah lingkaran. Area yang ditutupi oleh tirai tipis itu tidak kecil, setidaknya beberapa mil dalam radius. Apakah dia mencoba untuk menghancurkan formasi? Luye mengerti. Secara umum, jika formasi lengkap muncul dalam ujian pagoda 100 formasi, penantang harus memecahkannya. Luye ingat bahwa ujian terakhirnya di pagoda 100 formasi Heaven Expanse Sekte adalah untuk memecahkan formasi juga. Selanjutnya, itu adalah formasi defensif. Itu karena pengalamannya di pagoda 100 formasi sehingga dia dapat mengabaikan formasi pertahanan dari berbagai perkemahan Myriad Devil Ridge seolah-olah mereka bukan apa-apa di medan perang Spirit Stream. Dia tidak menyangka bahwa ujian pertama dari pagoda 100 formasi di medan perang Cloud River akan menghancurkan formasi yang sama juga. Meskipun skala formasi ini lebih kecil dari yang sebelumnya, Luye tahu bahwa ini bukan tes biasa ketika dia melihat ketebalan layar cahaya. Seperti yang diharapkan, kekuatan formasi arai ini jauh lebih kuat daripada formasi arai defensif sebelumnya. Untungnya, pencapaiannya dalam formasi Dao tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Setelah sekian lama, dia sudah mencerna semua manfaat yang dia dapatkan dari pagoda 100 formasi Sekte Hamparan Surga. Saat ini, pencapaian Luye dalam formasi Dao beberapa tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak sulit baginya untuk memecahkan formasi seperti itu. Dia hanya perlu mengeluarkan beberapa usaha. Dia menyalurkan insight spirit rune untuk mempertajam matanya dan melihat sekeliling, mencari simpul dan kekurangan formasi. Tak lama, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kali ini, dia tidak mencoba untuk mematahkan formasi pertahanan, tetapi formasi jebakan. Sekilas, hampir tidak ada perbedaan antara kedua formasi tersebut. Ke dunia luar, mereka berdua diselimuti oleh layar cahaya. Namun, pada kenyataannya, mereka adalah dua formasi yang sama sekali berbeda. Di luar formasi defensif dan di dalam formasi jebakan. Jika dia mencoba menghancurkan formasi tanpa memahami dasar formasi, dia pasti akan membuang banyak waktu. Selain itu, di bawah pengamatan Luye, jelas ada lebih dari satu trapping arai di sini. Ada juga beberapa arai pembunuh yang tersembunyi di dalam trapping arai. Arai pembunuhan ini diatur dengan cara yang sangat indah. Mereka harus dihancurkan terlebih dahulu untuk benar-benar menghancurkan trapping arai. Kalau tidak, ada kemungkinan besar dia akan mengaktifkan formasi pembunuhan terlebih dahulu jika dia mencobanya dengan gegabah. Ini jelas merupakan formasi majemuk, seperti yang diharapkan dari pagoda 100 formasi dari medan perang Cloud River. Kesulitan langkah pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kultivator arai biasa. Namun, di bawah pengamatan tato spiritual wawasan,
simpul dan kekurangan dari formasi ini tidak dapat disembunyikan. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, Lu Ye segera mulai bertindak. Jika seseorang ingin mencapai hasil yang baik dalam ujian pagoda 100 formasi, seseorang harus lulus ujian dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tidak ada yang tahu apa standarnya. Karena mereka yang menantang pagoda tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar, mereka tidak tahu apakah tindakan mereka akan sesuai dengan pagoda 100 formasi. Oleh karena itu, meskipun pagoda 100 formasi telah ada sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menyimpulkan pola yang sebenarnya. Lu Ye juga tidak tahu, tetapi dari pengalamannya sebelumnya di menara, dia tahu bahwa penampilannya di lantai sebelumnya akan menjadi standar untuk lantai berikutnya. Dengan kata lain, tingkat pencapaian dalam Dao formasi yang dia tunjukkan setelah menyelesaikan tes pada level ini akan terkait erat dengan tingkat pencapaian dalam Dao formasi yang dia tunjukkan sebelumnya. Jika dia ingin mendapatkan hasil yang baik, dia harus tampil lebih baik lagi. Dalam keadaan normal, ini secara alami tidak mungkin. Pencapaian kultivator arai di Dao formasi tidak mudah untuk ditingkatkan. Itu juga tidak mungkin untuk terus-menerus menembus batas seseorang dalam waktu singkat. Namun, ini adalah pagoda 100 formasi. Jika kinerja seseorang cukup baik, pagoda 100 formasi akan memberikan hadiah yang akan meningkatkan pencapaian kultivator arai di Dao formasi. Dengan cara ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kesulitan tes pagoda 100 formasi akan meningkat di setiap level, tetapi jika seseorang dapat memperoleh hadiah yang sesuai di setiap level, pencapaian mereka di Dao formasi juga akan meningkat secara bertahap. Imbalan yang diperoleh dari menantang pagoda pada akhirnya akan membentuk bola salju seperti siklus hati nurani. Seiring waktu berlalu, Lu Ye menerobos formasi pembunuhan yang tersembunyi, hanya menyisakan formasi perangkap di depannya. Pada titik ini, tes itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kesulitan sebenarnya dari tes level ini adalah formasi pembunuhan yang tersembunyi. Begitu mereka diaktifkan, belum lagi apakah seseorang akan terluka atau bahkan terbunuh, itu pasti akan mempengaruhi hasil akhir seseorang. Kesulitannya tidak tinggi, tetapi cukup merepotkan. Itu karena formasi trapping tidak lemah. Butuh beberapa usaha bagi Lu Ye untuk memecahkannya. Di luar pagoda 100 formasi, para kultivator arai sedang mendiskusikan siapa yang memicu resonansi sebelumnya. Namun, ada banyak kultivator susunan yang memasuki pagoda 100 formasi setiap hari, dan beberapa tinggal di dalam selama beberapa hari. Oleh karena itu, diskusi semacam itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Itu karena bahkan penantangnya sendiri tidak dapat memastikan apakah dia telah memicu resonansi dari pagoda 100 formasi. Namun, hal baik yang hanya bisa terjadi setiap 3 hingga 5 bulan sekali masih sangat mengasyikkan. Sebelum diskusi dapat mencapai kesimpulan apapun, ritme aneh tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan pagoda 100 formasi sebagai pusatnya. Bisikan-bisikan itu tiba-tiba berhenti. Semua kultivator arai secara naluriah melihat ke arah pagoda 100 formasi, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pagoda 100 formasi telah bergema lagi. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang bingung sementara yang lain berseru. Resonansi pagoda 100 formasi yang hanya bisa ditemui setiap 3 hingga 5 bulan sekali sebenarnya telah terjadi 2 kali dalam waktu sesingkat hari ini. Siapa sebenarnya yang menantang pagoda itu? Namun, kerumunan segera menyadari bahwa kedua resonansi itu pasti tidak dipicu oleh orang yang sama. Itu karena intervalnya terlalu pendek. Ketika kultivator arai menantang menara, mereka akan memiliki periode istirahat setelah lulus ujian. Periode ini tidak akan terlalu lama, tetapi juga tidak akan terlalu pendek. Itu akan memungkinkan para kultivator susunan untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka, mengurangi tekanan pada jiwa mereka, mencerna hadiah yang telah mereka terima, dan bersiap untuk ujian tingkat berikutnya. Setiap kultivator arai menghargai periode istirahat ini dan pasti tidak akan memulai tes berikutnya sebelum batas waktu habis. Hari ini, pagoda 100 formasi telah bergema 2 kali dalam waktu kurang dari setengah jam. Jelas bahwa itu tidak dipicu oleh orang yang sama. Dengan kata lain, sebenarnya ada 2 kultivator susunan yang telah memperoleh hasil yang dapat memicu resonansi pagoda hari ini. Setiap kultivator susunan yang dapat memicu resonansi pagoda akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Syok, penyesalan, kebingungan, dan banyak emosi lainnya dengan cepat ditekan oleh para kultivator arai. Tidak peduli siapa yang memicu resonansi, pada akhirnya itu adalah hal yang baik bagi mereka. Banyak dari mereka merasa bahwa resonansi sebelumnya tidak cukup. Sekarang ada resonansi lain yang begitu cepat, mereka mungkin dapat memahami beberapa misteri yang belum mereka pahami sebelumnya. Oleh karena itu, dalam sekejap, bagian luar pagoda 100 formasi terdiam sekali lagi.
Semua kultivator arai menutup mata mereka dan merasakan pencerahan yang dimiliki ritme tak terlihat untuk mereka. Di pagoda 100 formasi, di ruang seukuran ruangan kecil, ekspresi Lu Ye tenang saat dia melihat bola lampu neon turun dari langit. Meskipun sudah lama sejak dia melihat pemandangan seperti itu, kelopak mata Lu Ye berkedut secara naluriah. Itu karena hadiah dari pagoda 100 formasi tidak mudah didapat. Terutama karena dia hanya menghabiskan setengah jam untuk lulus ujian kali ini. Manfaat yang terkandung di dalamnya tidak boleh sedikit. Dengan kata lain, dampak pada jiwanya juga sangat besar. Namun, ini adalah proses yang harus dia lalui. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Sambil menggertakkan giginya, Lu Ye mengulurkan tangan untuk mengambil bola lampu neon. Lampu neon pecah saat kontak. Seolah-olah tertarik oleh kekuatan tak terlihat, bintik-bintik cahaya melonjak ke arah kepala Lu Ye setelah sedikit gemetar. Lu Ye hanya merasakan setitik cahaya di depan matanya seolah-olah seluruh langit berbintang menjungkir balikkannya. Tekanan yang kuat membuatnya sulit bernapas. Kemudian, sebuah erangan tertahan terdengar. Seluruh tubuh Lu Ye gemetar seperti disambar petir. Wajahnya menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Jiwanya seolah terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata. Kemudian, sejumlah besar informasi mengenai formasi arai mengalir tak terkendali ke dalam jiwanya dan diaduk dengan kuat. Dalam proses pengadukan, jiwanya terus retak. Kekuatan jiwa Lu Ye jauh melampaui para kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Itu sudah mencapai standar True Lake Stage. Dengan jiwa yang kuat, toleransinya secara alami kuat. Dalam keadaan normal, dia bisa mengabaikan dampak pada jiwanya. Misalnya, ketika dia memeriksa informasi yang terkandung dalam daun pohon bakat, atau ketika dia mati selama pelatihan di Fata Morgana, dia tidak lagi menderita sakit sebanyak sebelumnya. Ini adalah manfaat dari jiwa yang kuat. Namun, siksaan yang dia alami kali ini masih tak tertahankan. Alasan utamanya adalah manfaat yang dia terima terlalu besar. Selain itu, metode pencerahan ini terlalu biadab dan sombong. Jika kultivator lain dari Cloud River State mengalami hal seperti itu, bahkan jika jiwa mereka tidak dihancurkan, mereka akan kehilangan kecerdasan spiritual mereka dan menjadi terbelakang mental. Ada juga manfaat. Saat sejumlah besar informasi mengalir tak terkendali ke dalam jiwanya, pemahaman Lu Ye tentang formasi susunan menjadi semakin dalam. Pencapaian formasi susunannya juga meningkat seiring dengan itu. Ini akan memberinya lebih banyak keuntungan dalam uji coba menara yang akan datang. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, rasa darah keluar dari mulut Lu Ye. Ini adalah darah dari giginya yang terkatup. Dengan tangan gemetar, dia meraih ke dalam kantong binatang spiritual dan mengeluarkan Hupo, yang telah berada di dalam selama ini. Au! Begitu Hupo muncul, ia melihat keadaan Lu Ye yang menyedihkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu segera menjadi waspada, berpikir bahwa Lu Ye telah mengalami semacam serangan. Yi juga buru-buru keluar dari tubuh Hupo. Air pembersih jiwa. Lu Ye mengertakkan gigi dan menggeram. Yi segera bereaksi. Jiwa Lu Ye telah mengalami dampak yang sangat besar. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi air pembersih jiwa, mencelupkan tangannya ke dalamnya, dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Ye. Rasa unik air pembersih jiwa mekar di mulut Lu Ye dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa langsung ditekan, dan rasa sakit yang menusuk dan merobek di jiwanya perlahan menghilang. Hanya dalam waktu singkat, wajah Lu Ye kembali berwarna. Tidak ada harta yang bisa dibandingkan dengan efek air pembersih jiwa dalam situasi seperti ini di mana jiwa telah menderita dampak yang sangat besar. Lu Ye menghela nafas panjang dan diam-diam memutuskan bahwa lain kali dia menerima hadiah dari Menara 100 Formasi, dia pertama-tama akan melepaskan Hupo dan Yi. 675. Ini adalah pagoda 100 formasi. Yi melihat sekeliling dengan heran. Energi spiritual yang kaya dan murni. Hadiah pagoda 100 formasi bukan hanya pengetahuan tentang formasi. Setelah seorang kultivator lulus ujian, sejumlah besar ki spiritual surga dan bumi yang murni dan kaya akan muncul. Kultivator dapat menggunakan tempat ini untuk memulihkan energi mereka dengan cepat dan bersiap untuk ujian berikutnya. Sementara jiwa Lu Ye diliputi oleh sejumlah besar informasi, sejumlah besar energi spiritual tiba-tiba muncul di ruang kecil ini. Ruangan kecil itu hampir dipenuhi kabut putih. Setelah bepergian secara ekstensif dengan Lu Ye, Yi bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Dia telah tinggal di tanah spiritual kelas C dan kelas A. Yang mengejutkannya adalah bahwa kepadatan dan kemurnian energi spiritual di sini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada tanah spiritual kelas A. Hampir sejauh itu hanya bisa diperoleh dengan menggunakan Lord Spirit. Dia mencobanya dan menemukan bahwa intuisinya benar.
Bahkan jika energi spiritual di sini tidak sebaik menggunakan Lord Spirit, itu tidak jauh. Dia bisa dengan cepat menyerapnya dan meningkatkan fondasinya. Lingkungan kultivasi seperti itu dapat dikatakan sebagai impian setiap kultivator. Oleh karena itu, Yi tidak ragu sama sekali dan buru-buru mulai berkultivasi. Di samping, rasa sakit di jiwa Lu Ye secara bertahap mereda di bawah pengaruh air pembersih jiwa. Sejumlah besar pengetahuan tentang formasi muncul di benaknya, yang semuanya belum pernah dia hubungi sebelumnya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyelidiki hal-hal ini. Sebagai gantinya, dia pertama kali membuat corong pengumpul energi spiritual kecil di tubuhnya. Saat ini dia tidak mengalami kesulitan dalam membangun corong pengumpul spiritual kecil ini. Dapat dikatakan bahwa corong pengumpul spiritual kecil akan terbentuk hanya dengan pikiran. Saat corong muncul, kekuatan melahap datang dari tubuhnya dan melahap energi spiritual di sekitarnya. Saat jumlah corong pengumpul spiritual kecil meningkat, kekuatan melahap juga menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seluruh tubuh Lu Ye tampaknya telah berubah menjadi pusaran tak terlihat. Seseorang dapat melihat energi spiritual terus mengalir ke arahnya dan kemudian menghilang. Meskipun dia sudah menduga bahwa energi spiritual di pagoda 100 formasi akan sangat murni, hasilnya masih di luar dugaan Lu Ye. Efisiensi kultivasi semacam ini yang sebanding dengan menggunakan Lord Spirit jelas merupakan hal yang paling dia butuhkan sekarang. Kekuatan jiwanya jauh melebihi kekuatan fisiknya. Pada akhirnya, itu masih merupakan bahaya tersembunyi. Jika dia bisa meningkatkan kultivasinya di pagoda 100 formasi kali ini, dia bisa mengatasi bahaya tersembunyi ini. Metode membangun corong pengumpul spiritual kecil untuk kultivasi dan pemulihan telah banyak membantu Lu Ye dalam banyak kesempatan. Sama seperti sekarang. Ketika kultivator arai biasa datang ke sini, bahkan jika mereka lulus ujian pada akhirnya dan menerima hadiah, apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah segera pulih. Selama proses ini, mereka harus fokus dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Setelah mereka sedikit banyak pulih, mereka kemudian akan mencoba memahami hadiah yang telah mereka terima sebelumnya. Dengan cara ini, mereka tidak akan punya banyak waktu lagi. Secara alami, peningkatan yang bisa mereka peroleh dalam waktu singkat tidak akan terlalu besar. Itu pasti akan mempengaruhi kinerja mereka di level selanjutnya. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, bahkan jika seorang kultivator susunan dapat memicu resonansi di pagoda 100 formasi, mereka hanya dapat melakukannya sekali. Mereka yang bisa memicunya 2 kali atau bahkan 3 kali sangat sedikit. Tapi Lu Ye berbeda. Setelah corong pengumpul spiritual kecil selesai, dia membiarkan kabut spiritual di sekitarnya memasuki tubuhnya. Dia bisa sepenuhnya membenamkan dirinya dalam memahami hadiah dari pagoda 100 formasi. Dia memiliki lebih banyak waktu daripada kultivator arai lain untuk menggunakan hadiah ini untuk meningkatkan pencapaian arai daunnya. Pikirannya tenggelam, dan waktu berlalu. Kemudian, pada saat tertentu, kabut spiritual di sekitarnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lu Ye merasakan ini dan buru-buru kembali ke akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batas waktunya di level ini dan harus melanjutkan ke level berikutnya. Dia diam-diam memperkirakan bahwa sudah sekitar 6 jam sejak dia memasuki pagoda 100 formasi. Ini mirip dengan pengalaman di pagoda sebelumnya. Setiap tingkat pagoda 100 formasi memiliki batas waktu 6 jam. Mereka yang lulus ujian dalam batas waktu ini akan menerima hadiah dari pagoda 100 formasi. Oleh karena itu, dalam proses ujian, semakin sedikit waktu yang dihabiskan, semakin besar hadiah yang akan diterima, menyisakan lebih banyak waktu bagi seseorang untuk pulih dan memahami. Lu Ye hanya menghabiskan waktu sebatang dupa untuk menembus level pertama. Dia menghabiskan sisa waktu menyerap manfaat. Sungai panjang kekuatan spiritual di tubuhnya telah jelas tumbuh dalam volume. Keuntungan terbesarnya adalah dalam arai dao. Karunia itu begitu besar sehingga bahkan jiwanya tidak dapat menanggungnya. Manfaat yang dibawanya ke arai daonya tidak terbayangkan. Dalam waktu kurang dari 6 jam, dia secara alami tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Namun meski begitu, itu sudah cukup baginya untuk mengambil langkah maju dalam arai dao. Itu lebih dari cukup baginya untuk menghadapi ujian level berikutnya. Dalam hal ini, Lu Ye sangat percaya diri. Tanpa perlu instruksi dari Lu Ye, Yi sudah melintas ke tubuh Hupo. Hupo dengan agak enggan berjalan di depan Lu Ye, yang meraihnya dan memasukkannya ke dalam kantong binatang spiritual. Tepat ketika dia selesai, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah dipindahkan. Dia muncul di ruang kecil lain yang mirip dengan yang sebelumnya. Ada batu bata yang menonjol dari dinding di sampingnya. Waktu sangat penting. Tanpa ragu, Lu Ye berjalan di depan batu bata dan menekannya. Saat batu bata jatuh, pemandangan di sekitarnya berubah.
Lu Ye muncul di area yang sangat luas. Sebuah titik cahaya neon tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Sebuah pesan segera muncul di benaknya. Tes kali ini adalah untuk mengatur formasi sesuai dengan persyaratan pagoda 100 formasi. Formasi yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang sulit. Itu hanya formasi pengumpulan energi spiritual. Dapat dikatakan bahwa formasi pertama yang Lu Ye tahu cara mengaturnya adalah formasi pengumpul spiritual. Itu karena dia telah mendapatkan rune pengumpul spiritual sebelumnya. Tapi tes pagoda 100 formasi secara alami tidak bisa begitu sederhana. Ada persyaratan untuk jangkauan formasi, jumlah bendera formasi yang akan digunakan, dan efek yang ingin dicapai. Ada standar minimum untuk lulus tes level ini. Dengan pencapaian Lu Ye saat ini di Dao formasi, tidaklah sulit untuk memenuhi standar minimum. Hampir segera setelah dia menemukan tes level ini, Lu Ye sudah memiliki beberapa rencana di benaknya. Tapi dia secara alami tidak puas dengan memenuhi standar minimum. Dalam tes seperti ini, semakin baik yang bisa dia lakukan, semakin besar hadiah yang akan dia terima. Berdiri di tempat, Lu Ye merenung sejenak. Segera, sebuah rencana terbentuk di benaknya dan dia segera melaksanakannya. Bendera formasi terbang ke segala arah untuk membentuk kerangka dasar formasi. Lu Ye kemudian mengaktifkan rune pengumpul spiritual untuk membentuk inti formasi. Saat energi spiritualnya melonjak, energi spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk mengontrol dengan sempurna perubahan halus dalam energi spiritualnya. Pola kompleks terbentuk dalam kerangka formasi, berubah menjadi bentuk embrio formasi besar. Baginya, tes level ini sebenarnya lebih sederhana dari yang sebelumnya. Dia perlu menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha. Jadi, dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, sebuah formasi pengumpulan spiritual besar terbentuk. Ketika pola terakhir tertanam, seluruh formasi segera diaktifkan dan diaktifkan. Pemandangan di sekitarnya berubah sekali lagi. Seperti gelembung yang meletus, Lu Ye muncul kembali di ruangan kecil yang tertutup rapat. Sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi yang kaya dan murni melonjak keluar dari udara tipis, disertai dengan bola cahaya neon. Mengikuti rencana sebelumnya, Lu Ye pertama kali melepaskan Hupo dari kantong binatang spiritual. Hampir tanpa instruksi apapun, Yi keluar dan mengeluarkan botol giok yang berisi air jiwa, siap untuk bertempur. Saling memandang, Yi mengangguk sedikit. Baru saat itulah Lu Ye mengangkat tangannya dan menunjuk bola lampu neon. Cahaya neon pecah, dan sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh langit berbintang akan runtuh. Di luar pagoda 100 formasi. Hari ini, pagoda 100 formasi telah beresonansi 2 kali dalam waktu kurang dari 30 menit, menyebabkan para kultivator formasi yang berkumpul di sini merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Itu juga memberi para kultivator formasi banyak kegembiraan. Ketika Lu Ye tiba lebih awal, beberapa kultivator formasi di sini membandingkan catatan, beberapa bermeditasi dengan mata tertutup, dan beberapa bahkan mendiskusikan Dao. Tapi sekarang, semua kultivator formasi berkumpul dalam kelompok 3 hingga 5, berbicara dengan keras tentang sesuatu. Ini adalah pemandangan yang jarang terlihat. Biasanya, bahkan jika kultivator formasi di sini sedang mendiskusikan Dao, mereka akan mengontrol volume mereka dan tidak mengganggu orang lain. Tapi acara besar hari ini telah mematahkan belenggu masa lalu dan memungkinkan para kultivator formasi untuk memanjakan diri mereka sedikit lebih banyak. Meskipun mereka bukan orang yang memicu resonansi pagoda 100 formasi, mereka masih merasa terhormat telah mengalami peristiwa seperti itu. Bahkan ada kultivator formasi yang menjaga pintu masuk pagoda 100 formasi, menanyakan semua orang yang mereka temui apakah merekalah yang memicu resonansi. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Aku ingin tahu siapa 2 Taois yang memicu resonansi itu. Jika kita bisa memastikan identitas mereka, mungkin kita bisa meminta nasihat mereka. Sayang sekali, sayang sekali. Seorang pemuda berbaju hijau berbicara. Mereka yang bisa memicu resonansi pagoda 100 formasi di sini pasti akan menjadi ahli formasi di masa depan. Secara alami, semua orang akan senang berteman dengan orang-orang seperti itu. Itu tidak memalukan untuk meminta nasihat mereka tentang formasi. Adapun faksi, suasana unik dari pagoda 100 formasi telah mengaburkan batas faksi. Para kultivator di sini adalah semua kultivator formasi yang mendambakan Dao formasi. Tetapi sangat disayangkan bahwa orang-orang di luar tidak tahu siapa yang memicu resonansi. Bahkan mereka yang menantang pagoda mungkin tidak tahu bahwa mereka telah memicu resonansi. Daois Luo telah melewati level ke-50. Masa depanmu pasti tidak terbatas. Kamu mungkin tidak kalah dengan orang lain. Seseorang menyanjung dari samping.
Pagoda 100 formasi di medan perang Cloud River dimulai dari tingkat ke-34. Kultivator yang bermarga Luo ini telah melewati level ke-50, yang merupakan hasil yang sangat mengesankan. Orang harus tahu bahwa banyak kultivator formasi di sini bahkan belum melewati level ke-40. Metode mereka menantang pagoda 100 formasi berbeda dari Luye. Mereka pada dasarnya menantang satu lantai pada satu waktu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan jika mereka gagal. Bahkan jika mereka berhasil, kelelahan tubuh mereka dan tekanan pada jiwa mereka akan memaksa mereka untuk meninggalkan pagoda terlebih dahulu. Ketika mereka siap, mereka akan masuk lagi. Pagoda 100 formasi akan mencatat level yang telah mereka lewati. Lain kali mereka masuk, mereka akan langsung memasuki level berikutnya. Ini tidak hanya terjadi di Cloud River Battlefield. Itu sama untuk para kultivator Sekte Hamparan Langit ketika mereka menantang pagoda 100 formasi. Itulah mengapa Luye telah menyebabkan kegemparan besar di Sekte Hamparan Langit ketika dia telah melewati level ke-33 dalam sekali jalan. Namun, berita ini tidak menyebar karena di bawah perintah Master Sekte Hamparan Langit Yu Xiao dan Kepala Penatua Baiqian, semua murid Sekte Langit yang mengetahui berita ini bersumpah rahasia surgawi untuk tidak pernah menyebarkan berita tentang tantangan Luye.